Oke, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Nah, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat penugasan dan forum diskusi di kelas psikologi. Ya. Nah, kemarin saya sudah memberikan tutorial fitur apa saja yang ada di kelas psikologi. Silahkan bisa dicek dulu di video tersebut. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan untuk pertama pembuatan penugasan. Kita langsung saja akses di sini browsernya. Nah, saya menggunakan Google Chrome. Nah, kita akses kelasnya yang di sini. Ini kita sudah login ya. Sudah login, kita pilih kursnya, sekarang kita pilih kelas. Oke. Nah, pada video sebelumnya saya sudah memberikan informasi tentang fitur yang ada pada kelas psikologi. Yang mulai dari material itu update itu sampai member. Kemudian untuk penugasan kita gunakan di fitur material penugasan, kuis, kemudian memberikan forum diskusi, jadi di sini di material. Pada material, kita pilih saja langsung di sini. Nah, yang kita gunakan itu adalah add assignment. Jadi di sini untuk memberikan penugasan, ya. Kita langsung saja. Kita klik assignment. Oke. Di assignment di sini ada name, kemudian description, kemudian ada due date, kategori, period, factor, kemudian skill, rubric, learning objective, kemudian option, ya. Nah, yang digunakan ini pertama kita buat judul dulu di sini, gini. Misalnya tugas LKS 01, ya. Nah, untuk di deskripsi bisa langsung soalnya di sini ataupun bisa dilampirkan. Misalnya untuk soal, jadi kita bisa membuatkan deskripsi di sini ya. Misalnya berikut tugas LKS 01 misalnya, ya. Ini kita langsung berikan di sini penugasannya yaitu soal. Nah, sini misalnya kemudian yang kedua kita berikan instruksi ya. Sini seperti ini. Nah, selain bisa menuliskan di sini di deskripsi, jadi kalau di deskripsi diketikkan di sini nanti akan kelihatan langsung ya soalnya. Atau rekan-rekan bisa melampirkan di sini. Misalnya melampirkan filenya, ya. Jadi di mana dilampirkan filenya. Jadi ini ada file. Jadi misalnya sudah buat soal misalnya untuk LKS-nya tersebut di Microsoft Word atau dalam bentuk PDF, nah, bisa dilampirkan di sini, ya, di file, kemudian di search di mana filenya, ya, ini yang di bawah ini. Nah, ataukah menggunakan link. Jadi misalnya menggunakan Drive, filenya tersebut sudah disimpan di Google Drive. Nah, nanti tinggal tambahkan linknya di sini. Ya, tambahkan link, judulnya apa, kemudian di file. Ataupun nanti menggunakan dari aplikasi yang lain. Yaitu resource atau sudah membuat sebelumnya, tinggal di
Nah, itu kan di sana. Kemudian date, ini adalah waktunya kalau mulai dikerjakan. Misalnya hari ini. Nah, jam berapa? Misalnya jam 8 pagi, kita ganti jamnya. Mulai jam 8, ini sudah dikerjakan. Oke. Selanjutnya, kategori. Nah, ini bisa kita kategorikan ya. Misal ini belum dikategorikan, bisa dipilih ungraded, atau kalau sudah, bisa dipilih kategori yang sudah dibuat ya. Kalau ingin membuat kategori baru, misalnya kita gunakan create new grading categories. Nah, kita ketikkan di sini misalnya tugas atau penugasan ya, boleh. Jadi ini untuk memudahkan nanti di penilaian ini termasuk apa penilaiannya. Penugasan, ini new grading, kemudian vektornya diamkan. Nah, ini skill atau rubrik ini adalah untuk menentukan penilaiannya seperti apa. Apakah menggunakan penilaian nilainya langsung, menggunakan numerik, atau menggunakan skala. Nah, selanjutnya yang dipilih yang di bawah. Nah, ini dengan saya di learning objective. Berikutnya di option ini ada namanya individual assignment. Jadi di sini biasanya yang mengerjakan itu adalah siswa-siswa yang dipilih. Jadi membernya dilihat dulu ya. Misalnya ingin semua siswa atau hanya beberapa siswa ya di sini. Kemudian ada lock, jadi untuk mengunci ya. Kemudian di sini adalah untuk submission disable. Jadi supaya bisa dikerjakan ini harus diklik. Nah, sudah berwarna di sini ya, di enable ya, biar bisa dikerjakan oleh siswa. Kemudian ini untuk unpublish, apakah mau langsung dipublish atau tidak. Nah, kalau tidak, misalnya sebelum jam 8 ini sudah dibuat, seperti sekarang jam 6.38. Jadi supaya tepat jam 8 nanti dipublish, bisa di sini diklik. Jadi sekarang kita unpublish dulu. Kemudian grade statistik enable. Nah, ini jadi untuk mulai statistik nanti jawaban siswa. Kemudian juga bisa diaktifkan dalam komentar ya. Nah, ini kan yang di percobaan, kita publish saja ya. Kita publish, kemudian ini adalah copy to course. Jadi nanti kalau membuat soalnya itu biar tidak mengulang di kelas yang lain, cukup di satu kelas kemudian kita copy ke kursnya. Jadi membuatnya di 7 misalnya IPS 7A2, nah kita copy ke 7B2 ya. Oke, nanti biar langsung otomatis masuk ke 7B2, kita create. Oke, kita tunggu. Nah, nanti kelihatan seperti ini. Karena kita tuliskan ketikkan di deskripsi, jadi langsung kelihatan. Atau hanya sebatas informasi saja untuk tugas LKS-nya, misalnya ada lampiran. Nah, nanti itu bisa diuji coba ya, jadi bebas nanti terserah teman-teman mau seperti apa tekniknya. Kemudian di sini ada add event upcoming. Jadi di sini ada nanti penugasan yang akan dibuat oleh siswa ya, yang bakal berlangsung ini jam 8. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke forum diskusi. Bagaimana cara membuat forum diskusi? Sama seperti tadi, kita gunakan material. Nah, kemudian kita cari add discussion. Jadi di sini anak-anak bisa berdiskusi ya. Misalnya materinya apa bebas saja. Jadi kita buat titel dulu judulnya, kemudian deskripsinya, kemudian due date. Nah, ini sama dengan pembuat penugasan, Bapak Ibu bisa melampirkan, kemudian melampirkan di sini ya, atau gunakan link di sini. Di sebelahnya ini linknya. Kemudian bisa juga
dengan meresource yang sudah dibuat ataukah dengan mengembed atau menempelkan dari aplikasi yang lain. Nah, date-nya kita atur di sini, yaitu tanggalnya hari ini. Ya, nah, sebentar ya, kita buat dulu. Di sini misalnya diskusi COVID, ya, penyebaran COVID-19, ya. Nah, di sini kita ketikkan, jadi bisa langsung saja ya. Jadi kalau di deskripsi berarti langsung nanti kelihatan, atau lampirkan filenya juga boleh. Ya, coba diskusikan bagaimana perkembangan misalnya penyebaran virus COVID-19 di dunia. Dan apa dampaknya bagi perekonomian negara. Ya, seperti itu. Ya, kemudian kita di due date kita sudah atur di sini. Jadi hari ini, kemudian jamnya kita atur. Ini jam 8. Nah, kemudian di sini ada enable grading. Enable grading itu artinya apakah diskusi ini akan diperiksa atau diberikan skor. Nah, jika diberikan skor, kita tentang enable grading. Nah, kategorinya misalnya apa? Apakah ini penugasan atau tugas? Nah, ya jika tidak, update saja. Berikutnya ini penilaiannya adalah numerik. Nah, ini sama tadi. Ya, apakah untuk individual assignment? Jadi ini untuk penugasan individual. Ya, ini cocoknya nanti untuk yang remedial yang di sini. Dan untuk log, ya. Kemudian untuk unlocknya, nah, kemudian kita aktifkan ini adalah require member to post before referring order. Jadi nanti bisa di post nanti sebelum ada yang respon dulu, ya, atau siapa dulu biar si A bisa, baru si B, ya. Kemudian ini untuk copy to class, jadi mengcopy ke kelas. Nah, kita coba copy ke kelas misalnya. Oh, belum bisa di sini. Nah, nanti di apa namanya setelah create kita bisa tekan copy to course. Oke. Nah, sekarang kita tinggal klik create. Nah, ini sudah ya. Nah, kemudian apakah ini langsung dipublish? Nah, itu bisa kita atur pada menu sebelah kanannya ada menu gear, ya, setting. Kita pilih. Nah, ini ada apakah diedit, di unpublish, di move, atau kita pindahkan, bisa juga pindahkan ke atas ke bawah atau ke kelas yang lain atau ke folder lain. Kita gunakan copy to course, ya. Nah, ini supaya bisa dipraktekkan, kita langsung publish saja. Nah, jadi seperti ini pembuatan penugasan dan diskusi pada kelas psikologi. Nah, bagaimana caranya mengecek apakah sudah masuk di kelas siswa? Nah, kita lihat dulu. Kita masuk ke akun siswa dulu. Saja ini. Kita coba masuk ke akun siswa. Oke, ini adalah akun siswa ya. Nah, dari siswa kita cek di course-nya apakah sudah ada penugasan yang masuk. Oke, sudah masuk. Ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah tutorial bagaimana caranya membuat penugasan dan forum diskusi di psikologi. Nah, nanti saya akan berikan tutorial bagaimana caranya memeriksa penugasan dan diskusi pada kelas psikologi. Oke, nah sangat mudah ya. Nah, selamat mencoba, semoga tutorial ini bermanfaat.
Silakan cek di video yang lain dan jangan lupa subscribe, like, dan komen kemudian di-share.